Hello there, I'm Anindri Salma Afifah with my students number 2021222033. And next. Hello, I'm Chapi Ramdhani and my students number 182122038. Hello, my name is Dwilingga Putra Kurnia. My student numbers is 202122 156. Hi guys, I'm Salsa Diana Febriadi. My student's number is 2021222084. Hello there, I am Vina Desiana and my student number is 2021222100. Hello class, my name is Nurul Hilmi. My NPM is 2021222097. Hello guys, my name is Mikdad Fauzila. My student number is 2021221055. And we are from Freelance Journalism. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelum kita masuk ke sesi interview ya Teh, di sini saya dan rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu agar lebih mengenal satu sama lain gitu ya, agar nanti ngobrolnya juga lebih enak. Perkenalkan, saya Vina Destriana dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan rekan saya Nama saya Chapi Ramdhani, sama dengan Teh Vina juga dari Pendidikan Bahasa Inggris. Baik, mungkin kami di sini ingin mengenal Teteh juga terlebih dahulu gitu ya. Teteh siapa dan dari mana gitu. Silahkan Teh, boleh diperkenalkan. Oke, sebelumnya terima kasih ya sudah mempercayakan dan juga mau mendengarkan jawaban-jawaban yang akan nanti dilontarkan oleh teman-teman semua. Teh Vina dan juga Kak Cepi, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahman Papianti dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam angkatan 2019. Wah, baik. Dari fakultas sebelah ya Teh? Fakultas sebelah gitu ya, dekat lah. Oke, karena kita udah saling mengenal satu sama lain, di sini ingin menyampaikan terlebih dahulu ya gitu ya, tentang maksud kita mengundang Teteh ke acara kami gitu. Di sini mungkin kami kebetulan ada tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu English for Specific English for Journalism and Writers. Dan di sini juga kami mengangkat topik tentang pemberdayaan perempuan. Jadi berdasarkan info yang sudah kami dapatkan, kalau Teh Rahma ini pernah menjadi atau menjabat sebagai wakil ketua BEM Universitas Siliwangi. Nah, mungkin kami juga terinspirasi ya dari bagaimana sih pengalaman Teh Rahma, seorang perempuan yang sepertinya tidak mudah untuk mendapatkan jabatan sebagai wakil ketua BEM yang memang notabene mungkin biasanya laki-laki seperti itu. Nah, mungkin itu alasan kami mengundang Teh Rahma di kesempatan kali ini. Betul Teh Vina? Iya, betul sekali. Mungkin sekarang kita masuk saja ya pada sesi interviewnya. Pertama-tama mungkin yang saya ingin tanyakan sesuai dengan topik, yaitu pemberdayaan perempuan di lingkungan Universitas Siliwangi. Membahas tentang perempuan gitu. Saya ingin menanya gitu, perspektif atau pendapat Teteh, perasaan Teteh terlahir sebagai kodrat seorang perempuan. Apakah Teteh merasa bersyukur, bangga, atau malah sebaliknya? Oke. Bersyukur atau tidak, bangga atau tidak, jujur saya pribadi sangat bersyukur dan sangat bangga terlahir sebagai seorang perempuan. Seorang perempuan dengan hak istimewanya bisa menjadi ibu, bisa menjadi sosok yang dibutuhkan oleh anak-anak, terlepas dari gender nanti yang seorang perempuan lahirkan ya. Seorang ibu adalah perpustakaan ataupun dunia pendidikan awal sebelum para kader bangsa ini meneruskan kehidupannya di masa depan. Ibu ini adalah sosok pendidik yang paling utama. Perempuan ini adalah sosok pendidik yang paling pertama gitu untuk anak-anak sebagai kader bangsa. Meskipun ya sangat disayangkan banyak sekali pihak ataupun orang-orang yang masih menganggap ataupun memandang sebelah mata mengenai kodrat dari perempuan itu sendiri. Padahal perempuan itu sangat istimewa.
seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur dan berbangga diri gitu terlahir sebagai seorang perempuan. Oke, siap. Wah, luar biasa sekali jawaban dari Teh Rahma. Terus gini Teh, aku tuh penasaran, kan kalau misalkan tadi Teteh yang sempat Teteh singgung, biasanya perempuan itu dipandang sebelah mata. Nah, dengan apa ya, kesempatan yang sudah Teteh dapatkan sebagai wakil ketua BEM, bagaimana sih seorang Teteh bisa menyikapi ataupun apa ya, pandangan Teteh menurut pandangan Teteh, bagaimana seorang perempuan bisa menjadi pemimpin seperti itu Teh? Perihal bagaimana seorang perempuan bisa menjadi pemimpin. Semua makhluk diciptakan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Allah itu menjelaskan bahwa setiap makhluk diciptakan, setiap manusia diciptakan ke muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jadi tidak memandang gender gitu, baik perempuan, baik laki-laki, semua memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Jadi sangat disayangkan bagi beberapa pihak yang masih memandang sebelah mata gitu pada sosok perempuan yang bisa menjadi pemimpin, baik itu di organisasi atau di pemerintahan ataupun di lingkup manapun itu. Dan Islam juga mengajarkan bahwa semua makhluk diciptakan itu egaliter, memiliki hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama. Jadi perihal perempuan menjadi seorang pemimpin tentunya harus dihargai, harus dipandang sama karena semua itu punya hak yang sama gitu di muka bumi ini. Jadi memang kalau kita lihat dari hak kemudian kesetaraan itu memang antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya ya Teh. Yang mungkin di sini yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita sebagai seorang personal gitu ya bisa membawa kesempatan itu gitu ya pada diri kita. Oke, luar biasa ya Teh. Iya, sangat-sangat luar biasa ya jawaban dari Teteh ini gitu, menyangkut pautan dengan alasan yang sudah dibangun oleh agama kita sendiri gitu, agama Islam, bahwa setiap makhluk di muka bumi ini itu ya mempunyai kewajiban untuk menjadi khalifah gitu ya. Dan saya juga sependapat gitu ya, satu pandangan dengan Teteh bahwa seorang perempuan pun mampu menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini saya ingin tahu gitu alasan Teteh, asal mula Teteh ataupun bisa disebut motivasi Teteh. Motivasi Teteh mengapa bisa akhirnya memilih untuk menjadi wakil ketua BEM. Motivasi saya kenapa ingin menjadi ataupun mau menjadi wakil ketua BEM Unsil ya periode kemarin, karena memang kondisi saat itu, kondisi internal saat itu yang memang ini bukan untuk menjadi konsumsi publik, tapi di sana waktu itu saya dihadapkan dengan suatu kondisi di mana dari dalam diri saya pribadi, wah sepertinya saya dibutuhkan di sini. Sepertinya organisasi yang saya pijaki ini membutuhkan sosok yang bisa melengkapi dan juga menyelesaikan permasalahan ataupun konflik kondisi yang terjadi pada saat itu. Bermula dari kondisi di mana ya saya mengharuskan dan juga tergugah gitu. Keinginan dari dalam diri saya untuk menciptakan suasana baru yang dibutuhkan oleh kondisi di internal organisasi saya sendiri pada waktu itu. Biasa. Jadi memang berasal dari kesadaran diri sendiri ya Teh Vina. Jadi memang kadang banyak nih Teh Rahma, ada banyak orang yang cuma ingin saja tapi mungkin hatinya belum tergerak. Jadi mereka kayak cuma ingin saja tapi tidak dengan aksi gitu ya Teh. Nah, ini juga relate nih dengan pertanyaan berikutnya Teh Rahma. Menurut Teh Rahma, kepemimpinan seperti apa sih yang menurut Teh Rahma ini pantas digunakan oleh seorang perempuan dalam sebuah organisasi di dalam kampus? Jadi sikap ataupun prinsip seperti apa yang harus dipegang oleh seorang perempuan yang khususnya menjadi ataupun menjabat seorang pemimpin gitu Teh. Pemimpin gitu. Oke. Sejatinya seorang pemimpin adalah mau dipimpin dan juga bisa memimpin, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi jika kondisinya perempuan, ini tidak bisa dibandingkan juga. Meskipun laki-laki dan perempuan punya porsinya masing-masing. Tapi ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, seorang perempuan itu harus bisa membaca situasi, membaca keadaan yang tidak bisa dilakukan oleh sosok laki-laki. Jadi ada plusnya.
Tapi seorang pemimpin perempuan juga harus memiliki ketegasan. Ketegasan yang notabene-nya itu biasa dimiliki oleh seorang laki-laki. Tapi ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, ya harus ketegasan, kepekaan, dan sifat-sifat lain yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin harus dimiliki oleh perempuan itu. Biasa. Jadi memang yang terpenting adalah keberanian ya Teh, keberanian yang mengantarkan pada ketegasan itu sendiri. Betul. Luar biasa. Inspirasi sekali ya Teh Rahma ini. Apalagi untuk saya ya yang sama-sama perempuan gitu. Ternyata perempuan juga mempunyai posisi yang sama gitu dan harus mempunyai keberanian yang sama seperti kaum pria pada umumnya gitu. Nah, selanjutnya gitu ya Teh, di sini kami ingin mengetahui gitu ya. Apakah ada upaya tersendiri yang dilakukan gitu ya oleh Teteh untuk meningkatkan representasi perempuan dalam kepemimpinan melalui keanggotaan perempuan di di BEM Universitas Siliwangi gitu. Kalau kondisi saya kemarin ya di BEM Unsil 2022, karena posisinya sebagai wakil ketua perempuan dan memang wakil ketua BEM perempuan pertama di Unsil, saya masih harus melakukan adaptasi. Karena pandangan orang lain untuk posisi wakil ketua dibanding-bandingkan ataupun dilihat dari track record wakil ketua BEM yang sebelumnya, ya tentunya saya harus beradaptasi gitu. Tapi saya kemarin sebagai wakil ketua selama 1 periode memposisikan diri sebagai pelengkap seorang ketua, dan saya memposisikan diri sebagai perempuan juga, yang dimana ketika seorang pemimpin laki-laki kurang bisa membaca situasi dan juga keadaan, baik itu anggota laki-laki ataupun perempuan, di sini saya melengkapi itu. Karena ternyata hubungan emosional yang terjalin kemarin itu antara pemimpin laki-laki yang tegas itu sedikit mengalami kesulitan untuk melakukan pendekatan emosional ke anggotanya, terlebih ke perempuan. Dan saya di sana memposisikan diri untuk melengkapi hal itu. Saya melakukan pendekatan emosional ke seluruh anggota, baik itu perempuan ataupun laki-laki, tapi ya lebih intensnya kepada anggota perempuan. Saya berusaha untuk bisa membaca situasi, melakukan pendekatan emosional kepada perempuan, dan bahkan saya juga melakukan pendekatan-pendekatan di luar keorganisasian gitu, supaya kedekatan emosional dan juga chemistry gitu terjalin melalui pendekatan itu. Oke. Nah, Teh Rahma saya juga penasaran nih. Tadi kan Teh Rahma merangkul anggota perempuan yang khususnya yang misal dari ketua itu kan laki-laki yang memang maksudnya agak mungkin dalam tanda kutip canggung gitu ya untuk merangkul perempuan. Nah, selain itu juga bagaimana sih upaya Teh Rahma dalam mengatasi permasalahan ataupun menyikapi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi, dinamika yang ada di dalam organisasi tersebut, baik itu dari anggota laki-lakinya sendiri ataupun dari anggota perempuan yang mungkin sama dengan Teh Rahma sebagai perempuan gitu. Bagaimana Teh Rahma? Pada dasarnya seorang perempuan itu sangat senang musyawarah. Meskipun di beberapa kesempatan perempuan yang banyak bicara itu sering dianggap mengajak debat, mengajak perdebatan, pertengkaran gitu ya, baik itu di suatu hubungan ataupun di suatu forum. Betul. Nah, saya kemarin untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di internal organisasi, saya lebih mengedepankan diskusi, musyawarah, untuk sama-sama menganalisis apa sih akar permasalahan ini dan bagaimana kita cari solusinya bareng-bareng, daripada mengedepankan ketegasan ataupun keotoriteran gitu seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalkan tadi mengedepankan keotoriteran, kemudian ketegasan, bisa jadi anggotanya merasa sesak gitu ya, dalam tanda kutip tidak nyaman, dan juga mungkin agak kaku dalam mengerjakan kinerja ataupun program kerja lainnya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali ya. Terlihat peran Teteh di sini gitu ya selaku pemimpin perempuan, bisa dikatakan meskipun hanya wakil gitu ya Teh, tapi tetap pelengkap gitu ya. Nah, berbicara tentang melengkapi ketua BEM US kemarin kan seperti yang kita lihat ada perbedaan gender antara Teteh dan bisa dibilang partner Teteh lah gitu ya dalam organisasi tersebut.
apakah perbedaan gender tersebut merubah gaya kepemimpinan Teteh selaku bisa dibilang perempuan gitu? Apakah merubah gitu? Selama satu periode kemarin antara ketua yang laki-laki dan saya sebagai wakil ketua yang perempuan, saya rasa perpaduan yang sangat-sangat dibutuhkan. Yang sangat-sangat dibutuhkan, iya. Jadi memiliki peran masing-masing. Memiliki peran masing-masing dan tidak mengubah gaya kepemimpinan ataupun konsep saya sebagai seorang pemimpin perempuan gitu. Jadi saling melengkapi. Seorang pemimpin laki-laki memiliki porsinya, arahnya kemana, dan saya juga memiliki peran tersendiri gitu sebagai wakil ketua yang perempuan. Oke, berarti memang perempuan dan laki-laki ini bisa saling seimbang gitu ya dalam memimpin tidak gitu. Mendominasi tidak satu mendominasi, sama lain, tapi iya. di sini melengkapi satu sama lain. Dan tidak merubah satu sama lain. Nah, terus Teh Rahma nih, menurut Teh Rahma sendiri kondisi lingkungan seperti apa sih yang bisa mendorong dan juga mendukung dalam kinerja Teh Rahma sebagai seorang di sini mungkin pemimpin dari perempuan. Lingkungan kerja seperti apa yang Teh Rahma rasakan bisa mendukung kinerja saya sebagai pemimpin? Tentunya lingkungan kerja yang menjunjung tinggi kekeluargaan. Karena ketika lingkungan kerja mengedepankan kekeluargaan, baik apapun itu kondisinya akan diselesaikan, akan dihadapkan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, solidaritas, gotong royong, kesadaran. Karena dalam suatu keluarga, dalam suatu lingkungan kerja yang mendepankan kekeluargaan, rasa sayang dan kepedulian satu sama lain itu akan tumbuh dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi memang prinsip ataupun lingkungan kerja yang mengedepankan kekeluargaan sangat-sangat baik gitu untuk suatu organisasi. Itu yang bisa saling melengkapi juga ya. Kalau misalkan kita timbul saling memiliki karena dia keluarga saya gitu ya Teh. Jadi akan ini juga sih rasa saling melengkapinya timbul betul. gitu. Berarti lingkungan yang lebih enjoy untuk melakukan untuk mendorong Teteh sebagai seorang pemimpin itu mungkin lingkungan yang kekeluargaan gitu ya. Iya. Dan terkait dengan kekeluargaan gitu ya Teh, mungkin seperti yang saya rasakan karena saya juga dulu sebagai organisator gitu kan, adalah beban-beban dari baik itu dari dalam ataupun dari luar gitu. Saya juga ingin tahu nih, apakah Teteh sebagai seorang pemimpin gitu ya, sebagai seorang pemimpin merasa ada beban yang membuat Teteh lelah di tengah-tengah periode itu, atau Teteh enjoy aja gitu, jalanin aja. Perihal permasalahan ataupun beban yang saya rasakan ya, baik itu di internal pribadi saya ataupun dari eksternal luar. Yang pertama dari internal pribadi saya, seringkali tentunya saya merasa tertekan dengan ekspektasi dan harapan saya sendiri. Saya berekspektasi, memiliki harapan, saya mampu, saya bisa, ternyata tidak sesuai ataupun tidak mencapai ekspektasi dan harapan saya sendiri. Tentunya itu yang membuat mental saya itu sedikitnya agak down. Tapi dengan hal itu saya juga langsung memotivasi diri kembali, karena di sini saya bisa dan berani mengambil sikap, berani mengambil posisi ini. Saya harus bertanggung jawab menyelesaikan sampai akhir. Untuk hambatan-hambatan ataupun beban ya dari luar, sejatinya seorang manusia ketika melakukan suatu kebaikan itu tidak langsung dibalas oleh kebaikan. Tapi suatu kebaikan itu pasti dibalas dengan kebaikan, meskipun kebaikan itu kita peroleh bukan dari orang yang kita berikan kebaikan. Bisa saja ketika kita memberikan suatu kebaikan, kita tak terasa beberapa bulan kemudian atau beberapa hari kemudian kita merasakan kebaikan dalam bentuk yang lain. Nah, iya, di lingkungan organisasi ketika kita melakukan kebaikan, karena adalah beberapa orang yang tidak bisa menghargai ataupun memiliki keegoisannya sendiri, sehingga mengakibatkan kita tidak enak hati ataupun kecewa ataupun bagaimana.
Nah itu sih yang sebenarnya sering terjadi, akan tetapi ya kembali lagi ke tanggung jawab, kembali lagi ke rasa kepedulian kita kepada orang lain, dan yakin bahwa ketika kita memberikan suatu kebaikan akan datang kebaikan yang lain itu dalam bentuk yang lain. Jadi memang apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai gitu ya. Betul sekali prinsip tersebut. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, pasti kebaikan-kebaikan yang lain akan datang meskipun dari sudut yang tidak terduga-duga gitu ya Teh. Nah terus Teh Rahma, aku juga pengen tanya nih, apa saja sih yang menjadi hambatan atau kesulitan Teh Rahma ketika menjadi ataupun menjabat sebagai seorang Wakil Ketua BEM Universitas Siliwangi? Tadi dikorelasikan dengan beban mental ataupun kesulitan-kesulitan lain yang pernah Teh Rahma rasakan gitu, Teh. Kalau hambatan sih, kalau di internal tidak terlalu banyak, hanya saja sedikit sulit pada awal menjabat, bagaimana beradaptasi, bagaimana kita bisa mendekatkan diri secara emosional ke anggota. Secara kan seorang wakil ketua memiliki peran penting di internalisasi kepengurusan. Jadi sedikit hambatannya itu di awal ketika harus beradaptasi dan juga mulai melakukan pendekatan emosional gitu ke setiap anggota. Kemudian yang saya rasakan juga untuk di posisi wakil ketua, memang karena kondisi di internal itu sangat membutuhkan sosok wakil ketua, jadi saya terfokus di internal saja seperti itu. Jadi kurang melakukan diplomasi dengan fakultas-fakultas yang seharusnya idealnya juga seorang wakil ketua BEM itu tidak hanya terfokus gitu di internal saja, di internal BEM saja, tapi di internal Unsil itu sendiri juga. Oke, luar biasa sekali ya dari jawabannya, sangat membuat saya terenyuh juga gitu ya. Oke, mungkin sekarang kalau tadi berbicara tentang hambatan, sekarang saya ingin mengetahui gitu ya, kita ingin mengetahui faktor apa yang membuat Teteh bertahan menjadi seorang pemimpin selama satu periode yang sangat panjang itu gitu. Apa faktornya? Sebagaimana salah satu hadis ya yang menyebutkan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kenapa harus bertahan? Karena seorang pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana kita dari awal sudah berani mengambil langkah, berarti harus berani juga mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah kita ambil dan putuskan. Betul. Berani memulai, berani bertanggung jawab. Luar biasa ya. Terus berani memulai dan juga harus siap mengakhiri gitu ya. Oke, siap. Nah, kemudian Teh Rahma, kami juga ingin tahu terkait pandangan Teh Rahma, bagaimana sih sosok ataukah apakah perempuan ini wajib mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki apabila dia dihadapkan atau istilahnya dihadapkan ataupun menjabat sebagai seorang perempuan? Apakah harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki atau tidak menurut Teh Rahma? Tentu ya. Tentu harus mendapatkan hak yang sama, baik untuk jadi pemimpin ataupun hak berpendapat. Karena kembali lagi kita sebagai makhluk, sebagai manusia itu diciptakan sebagai khalifah dengan derajat yang sama, dan derajat yang sama, posisi yang sama. Berarti harus tetap ya, perempuan dan laki-laki harus memiliki kesempatan yang sama dan juga setara. Betul. Gitu ya Teh Rahma. Oke, betul sekali ya, karena sekarang juga negara kita menerapkan kesetaraan gender gitu ya, perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dan kami ingin tahu nih pandangan dari Teh Rahma, menurut Teh Rahma apakah sosok perempuan ini memiliki peran yang penting gitu dalam mengelola kehidupan di dalam kampus? Tentu seorang perempuan memiliki peran yang penting untuk mengelola kehidupan di dalam kampus, karena kita nggak bisa, laki-laki nggak bisa hidup tanpa perempuan. Iya, betul. Dan perempuan juga sama. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu harus saling melengkapi. Iya, betul. Tidak ada yang mendominasi, meskipun memang punya porsinya masing-masing. Iya, betul. Oke, berarti ya kembali lagi bahwa harus saling melengkapi gitu ya. Betul. Nah, berbicara saling melengkapi, tentu
di sini Teh Rahma juga memiliki privilege yang luar biasa gitu ya sebagai seorang perempuan yang memiliki jabatan sebagai seorang wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Siliwangi. Nah, dari Teh Rahma sendiri bagaimana sih Teh Rahma bisa memotivasi kaum-kaum ataupun mahasiswa-mahasiswa perempuan yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi untuk bisa istilahnya mereka setidaknya mau lah untuk menjadi seorang pemimpin dan optimis bahwa seorang perempuan juga ternyata bisa menjadi seorang pemimpin. Bagaimana Teh Rahma jika bisa memotivasi seluruh mahasiswa Universitas Siliwangi untuk menjadi seorang pemimpin? Sebenarnya belum ada langkah konkret ya yang saya lakukan untuk bisa memotivasi seluruh perempuan yang ada di Unsil. Akan tetapi skala kecilnya saya berusaha bisa memahami sesama perempuan di internal organisasi yang saya tempati gitu kemarin di BEM Unsil. Saya berusaha untuk menjadi sosok yang dibutuhkan, yang bisa ada di saat pihak-pihak perempuan ini membutuhkan gitu. Karena dalam suatu organisasi ya kembali lagi perempuan ini dibutuhkan untuk bisa membaca situasi, membaca perasaan, membaca hal-hal yang nggak bisa dipahami oleh laki-laki. Itu krusial ya. betul. Jadi sedikit banyaknya saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjadi sosok perempuan yang bisa menjadi contoh minimalnya di lingkungan organisasi saya. Tapi ketika saya bisa terlihat dan bisa dilihat oleh seluruh perempuan yang ada di Unsil, saya harap ya mereka juga bisa termotivasi gitu. Bisa termotivasi gitu. Ya, kadang juga memang orang-orang termotivasi karena memang melihat orang lainnya. Oh, Iya, dia juga bisa, betul. pasti aku juga harus bisa gitu ya Iya. Teh. Dan mudah-mudahan harapan Teh juga semua mahasiswa perempuan yang ada di Universitas Siliwangi bisa termotivasi gitu ya Teh. Oke, kalau tadi berbicara tentang memotivasi ya Teh untuk mahasiswi perempuan yang ada di Universitas Siliwangi, mungkin sekarang kami ingin mengetahui tentang apakah ada inovasi yang bisa dikatakan Teteh lakukan gitu ya selaku pemimpin di pemimpin perempuan di organisasi yang Teteh pernah ikuti gitu sebelumnya, inovasi untuk pemberdayaan perempuan gitu di lingkungan kampus. Ini yang sangat saya sayangkan juga terhadap ekspektasi dan harapan saya sendiri, bahwa selama saya menjabat sangat disayangkan tidak ada inovasi yang yang dikemas dalam bentuk program yang bisa mengarah pada pemberdayaan perempuan. Ini harus menjadi catatan juga untuk setiap pemimpin yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi, terkhusus di kepengurusan BEM Unsil nanti. Harus ada inovator, harus ada yang melakukan inovasi pemberdayaan perempuan berbentuk program yang bisa dinikmati oleh seluruh perempuan yang ada di Unsil itu sendiri. Tapi untuk di internal organisasi yang saya di BEM kemarin, untuk perempuan saya berkomunikasi kan saya di perempuan, ada yang namanya perempuan juang. Itu ada grup perempuan juang. Di sana kita berdiskusi, bertukar pikiran. Jadi kami mengadakan forum-forum keputrian lah gitu istilahnya mah, untuk saling berbagi cerita yang hanya bisa dipahami oleh perempuan-perempuan saja. Oke, baik. Sebenarnya udah ada inovasi dari Teteh gitu selaku pemimpin perempuan yang ada di lingkungan Badan Eksekutif Mahasiswa di Universitas Siliwangi, yaitu dengan tadi membuat grup juang perempuan. Itu sudah sangat inovatif sebenarnya. Jadi menyatukan ide-ide dari emang istilahnya para petinggi-petinggi perempuan-perempuan yang sangat berpengaruh di lingkungan Universitas Siliwangi. Ya. Nah, terus kami juga pengen tahu nih dari Teteh sendiri, bagaimana sih upaya Teteh dalam mengikut sertakan perempuan pada pembangunan lingkungan dan budaya sosial yang ada di dalam kampus kiranya? Usaha yang saya lakukan untuk di lingkungan mengajak mahasiswa perempuan dalam sebuah kegiatan sosial budaya dalam konteks pemberdayaan perempuan. Saya juga aktif di Putra Putri Siliwangi
Alhamdulillah saya juga diamanahi dan terpilih menjadi Putri Siliwangi tahun 2021, dan saya rasa melalui jalur dan cara itu pun saya sedikit banyaknya bisa mengajak gitu untuk para perempuan yang ada di Unsil untuk ikut andil dalam pembangunan sosial dan berpartisipasi dalam sosial budaya gitu di Unsil itu sendiri. Jadi memang juga mencakup tentang sosial budaya. Oke, mungkin ini pertanyaan yang lebih saya ingin ketahui gitu ya, karena seperti yang kita ketahui kalau di dalam suatu organisasi pasti tadi disebutkan juga ada kerjasama antara perempuan dan laki-laki gitu. Nah, selama Teteh bergelut dalam dunia organisasi, apakah Teteh pernah merasakan direndahkan gitu, dalam artian kamu mah perempuan gitu ya, disepelekan gitu, iya, underestimate si laki-laki tersebut terhadap kemampuan kita selaku perempuan. Selama periodisasi BEM Unsil 2022, karena dari awal saya tekankan juga bahwa lingkungan kerja yang dibangun itu adalah keluargaan. Jadi alhamdulillah saya pribadi tidak pernah merasakan direndahkan, di underestimate-kan perihal Anda mah perempuan tidak bisa. Tidak. Jadi karena di BEM Unsil kemarin berprinsipkan kekeluargaan, semuanya saling menghargai, laki-laki dan perempuan bekerja bersama seperti itu. Saling support. Ya, alhamdulillah, berarti lingkungan organisasi di kampus kita tercinta ini masih bisa dibilang lingkungan yang sehat gitu, karena adanya keseimbangan gender yang kita tekankan dalam organisasi yang ada di lingkungan kampus ini. Mungkin untuk penutup ya, kita ingin meminta pesan dari Teteh untuk mahasiswa perempuan yang ada di Universitas Siliwangi dalam pemberdayaan perempuan dan pengelolaan kehidupan di dalam kampus. Oke, bagi seluruh perempuan yang ada di Universitas Siliwangi, mari kita berbangga diri dan bersyukur terlahir sebagai sosok perempuan yang banyak sekali keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bagi seluruh perempuan yang ada di Unsil juga jangan merasa rendah diri, jangan merasa insecure karena sebagai seorang perempuan, jangan sampai kita sebagai perempuan merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin, tidak pantas untuk berpendapat, tidak pantas untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki, karena kita semua sama. Kita semua sama mendapatkan hak, kesempatan, dan juga kedudukan yang setara dengan laki-laki. Jadi mari bersama-sama kita memotivasi diri kita sendiri sebagai seorang perempuan untuk bisa berdaya, bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang banyak. Luar biasa sekali ya. Nah, jadi juga saya juga teringat dengan kalau di Universitas Siliwangi ini ternyata tahun ini tuh banyak sekali pemimpin-pemimpin perempuan dari mulai pimpinan fakultas, kemudian pimpinan dari mungkin dosen, kemudian kepala jurusan, dekan, dan juga ada yang namanya di Universitas Siliwangi ini yang gerakan wanita Siliwangi ya, kalau nggak salah, yang Persiwangi. Nah, itu kan juga memang bagaimana mereka merepresentasikan diri mereka sebagai perempuan dalam kehidupan di lingkungan Universitas Siliwangi. Iya, betul. Sekarang ada slogan yang hidup perempuan yang bergerak, itu benar-benar terrealisasi gitu ya Teh, dengan adanya gerakan-gerakan dari perempuan Indonesia yang ada di Universitas Siliwangi gitu. Wah, sangat luar biasa ya interview atau kita bisa bilang talk show kecil-kecilan gitu ya. Kita insight juga dari Teteh gitu. Termotivasi juga saya selaku perempuan yang ada di Universitas Siliwangi. Alhamdulillah, mungkin kita sudah di penghujung acara ya. Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Rahma atas kesediaannya, waktunya, sudah mencurahkan waktunya dan pengetahuannya kepada kita semua. Semoga kita semua bisa mengamalkan hasil dari interview kita kali ini. Jadi saya mungkin sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak dan juga mohon maaf kalau misalkan selama interview berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Teh Rahma. Mudah-mudahan juga Teh Rahma bisa memberikan manfaat dan juga tentunya itu akan sangat juga bermanfaat bagi kita ya. Oke, mungkin dari kita dicukupkan sekian. Teh Rahma, terima kasih banyak sekali lagi dan juga sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.
ditutup dan mengucapkan belajar udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi